Oke, assalamualaikum. Kita review tentang babnya kas dan piutang ya. Apa sih yang dimaksud kas? Kas itu merupakan aktiva yang paling likuid atau aktiva lancar. Kas juga merupakan alat pembayaran, bisa berupa uang logam, uang kertas, deposito, tabungan, dan giro. Manajemen dan pengendalian kas. Ada dua masalah akuntansi untuk transaksi kas, yaitu yang pertama, pengendalian yang tepat harus ditetapkan untuk menjamin bahwa tidak ada transaksi yang tidak diotorisasi. Diotorisasi tahu kan ya maksudnya? Diotorisasi itu disahkan, atau kalau kalian biar bisa memahami kayak ditandatangani, dicatat oleh pejabat atau karyawan. Yang kedua, menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola kas yang ada di tangan dan transaksi kas dengan tepat. Nah, untuk melindungi kas dan menjamin keakuratan catatan akuntansi untuk kas dibutuhkan pengendalian internal yang baik. Masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas. Yang pertama, kas yang dibatasi. Yang kedua, overdraft bank. Yang ketiga, ekuivalen kas. Kas yang dibatasi atau restriktif ya, restriktif kas diklasifikasikan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka panjang, tergantung pada tanggal ketersediaan atau pengeluarannya. Kas yang dipisahkan dari kas ini biasanya ditujukan untuk perluasan pabrik, pelunasan hutang jangka panjang. Overdraft bank. Overdraft bank itu perusahaan menulis cek melebihi jumlah kas yang ada di rekening bank. Umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau hutang usaha. Kemudian dikompensasikan ke rekening kas hanya ketika kas yang tersedia ada dalam akun lain di bank yang sama di mana overdraft terjadi. Ekuivalen kas. Ekuivalen kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid. Bisa segera dikonversikan, jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan atau begitu dekat dengan jatuh temponya. Piutang merupakan klaim uang, barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak lainnya. Yang kedua, diklasifikasikan dalam aktiva lancar atau tidak lancar. Kenapa? Karena piutang itu bisa termasuk dalam jangka lancar jika tidak lebih dari 1 tahun jatuh tempo dari pembelinya membayar kepada kita. Misalnya kita perusahaannya ya, jadi misalnya ada konsumen yang beli kepada kita, hutang usaha buat konsumen, piutang buat kita. Jika itu hutang usahanya kurang dari 1 tahun, berarti nanti piutangnya akan berubah menjadi aktiva lancar. Tapi kalau konsumen tersebut membeli barang ke kita dan jatuh temponya lebih dari 1 tahun, berarti bisa masuk dalam aktiva tidak lancar. Pengakuan piutang dagang, ada diskon dagang, ada diskon tunai. Diskon dagang itu misalnya kayak di brosur ini ya, itu tertera misalnya harga laptop 5 juta, tapi sama sales diberi potongan 10%. Pada saat itu terjadi diskon dagang. Jadi diskon dagang itu mengurangi harga, tidak diakui dalam catatan akuntansi. Dalam artian pelanggan itu hanya ditagih sebesar harga jual setelah dikurangi diskon. Yang berikutnya adalah diskon tunai. Diskon tunai itu yang biasanya kalau kalian beli kredit terus ada syaratnya 2/10 N/30. Jadi kalian akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, itu adalah diskon tunai kalau kalian bisa melunasi tidak lebih dari 10 hari setelah tanggal transaksi. Itu tujuannya untuk merangsang agar pembeli mau segera melunasi. Ini metode kotor versus metode bersih ya. Jadi misalnya transaksi penjualan senilai 10.000 secara 2/10 N/30. Kalau metode kotor pencatatannya piutang usaha pada penjualan sebesar 10.000. Kalau metode bersih ini udah seolah-olah sudah
seolah-olah nanti bakalan konsumennya akan membayar tidak lebih dari 10 hari, sehingga langsung dipotong diskon pencatatannya. Piutang usaha pada penjualan sebesar 9.800. Yang kedua, pembayaran sebesar 4.000 diterima dalam periode diskon. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana? Sampai yang transaksi. Oke, saya ulangi aja. Penjualan senilai 10.000 secara 2/10 N/30. Kalau metode bersih, piutang usaha pada penjualan. Jadi ini seolah-olah udah dipotong 2% kalau metode bersih. Yang transaksi berikutnya, pembayaran sebesar 4.000 diterima dalam periode diskon. Kalau metode kotor, kas 3920, diskon penjualan 80 pada penjualan sebesar 4.000. Kalau metode bersih, kas pada piutang usaha sebesar 3.920. Oke, berikutnya adalah pembayaran sebesar 6.000 diterima setelah periode diskon. Kalau metode kotor, kas pada piutang usaha sebesar 6.000. Kalau metode bersih, piutang usaha 120 pada diskon penjualan yang hilang sebesar 120. Kemudian jurnal berikutnya kas 6.000, piutang usaha 6.000. Ini kenapa seperti itu? Jadi pada saat penjualan itu kan nyatetnya piutang usaha sebesar 5.880 pada penjualan sebesar 5.880. Ketika ternyata bayarnya melebihi periode diskon, piutangnya harus dikembalikan sebesar 6.000, makanya piutangnya didebet 120 pada diskon penjualan yang hilang sebesar 120. Wesel yang diterbitkan pada nilai nominal. Biglow Corp meminjamkan 10.000 kepada Scandinavian Import dan menerima wesel berbunga dengan jangka waktu 3 tahun senilai 10.000 dengan suku bunga tahunan sebesar 10%. Nilai nominal weselnya 10.000, nilai sekarang pokoknya 10.000, PVF 3,10%. Ini lihat di tabel ya. Jadi 10.000 dikalikan hasilnya ini 7.513. Nilai sekarang bunga 1.000, PVF OA 3,10%, ketemu 2.487. Totalnya adalah 10.000. Sehingga nggak ada selisih, 10.000 dikurangi 10.000 0. Nah, ini cara lihat tabelnya yang tadi. Tadi kan 3 10% ya. Periodenya 3 10%. Tabel 6/4 yang berikutnya 3 10%, tabel 6/2 0,75132. Wesel yang diterbitkan bukan pada nilai nominal. Sebagai ilustrasi, Jeremia Company menerima wesel berjangka 3 tahun senilai 10.000 berbunga 0 dan nilai sekarangnya adalah 7.721. Suku bunganya adalah implisit yang akan menyamakan total kas yang diterima 10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan 7.721,80. Ini maksudnya kayak gini. Jadi Jeremia Company menerima wesel berjangka 3 tahun 10.000 berbunga 0. Jadi misalnya gini, saya menerbitkan wesel bayar ya. Wesel itu janji tertulis saya, misalnya saya memberi utangan ke kalian, janji tertulis saya akan membayar pada nilai 10.000 selama 3 tahun. Tapi pada saat ini kalian hanya menerima dari saya 7.721. Berarti kan ada bunganya ya. Jadi wesel berbunga 0 itu bukan berarti nggak ada bunganya. Jadi saya ngutangi ke kalian, saya kasih uang kalian 7.721. Tapi nanti ketika jatuh tempo kalian harus ngembaliin ke saya 10.000. Berarti sama kan ada bunganya. Cuman bunganya itu implisit, jadi tidak disebutkan. Kalau disebutkan itu contohnya gini,
dengan bunga sekian. Nah, itu berarti wesel berbunga. Tapi kalau wesel berbunga 0, itu saya pinjami kalian 7.721, tapi kalian ketika 3 tahun lagi kalian harus ngembaliin ke saya 10.000. Berarti sama kan ada bunga. Nah, pada saat wesel itu diterbitkan di bawah nilai bunga, itu akan muncul diskonto. Tapi pada saat di atas nilai nominalnya, salah. Maksud saya gini, diskonto itu akan muncul jika wesel itu diterbitkan di bawah nilai nominal. Premi itu akan muncul jika wesel diterbitkan di atas nilai nominal. Jadi kalau seperti contohnya ini, saya kan di wesel saya tertulis 10.000, tapi pada saat ini saya hanya ngasih kalian pinjaman 7.721. Ketika jatuh tempo kalian harus kembali 10.000. Nah, 7.721 itu adalah di bawah nilai nominal, berarti akan muncul diskonto. Kalau premi contohnya gini, di wesel saya tertulis 10.000, tapi sekarang kalian menerima dari saya 10.500, itu premi. Jurnalnya, wesel tagih sebesar 10.000, diskonto atas wesel tagih 2.278, kas 7.721. Tahu ya, 2.278 dari mana? Dari 10.000 dikurangi 7.721. Di gambar itu kan ada I sama dengan 9% ya. Itu maksudnya gini. Jadi kalau saya ngasih kalian 7.721 sekarang, pas jatuh tempo itu kalian harus ngembaliin 10.000. Itu kalau dibungakan sama seperti bunga 9%. Nah, ini adalah schedule amortisasi diskonto. Ini pasti akan keluar di UTS saya. Tadi kan nilai weselnya 7.721 ya. Kas yang diterima untuk setiap tahunnya nggak ada, karena kan tadi kan judulnya nggak ada wesel tidak berbunga. Pendapatan bunganya 694,96. Itu dari mana? Dari nilai buku wesel 7.721 dikalikan 9%, ketemu 694,96. Amortisasi diskonto itu dari pendapatan bunga dikurangi kas yang diterima. Jadi 694,96 dikurangi sama 0. Jadi amortisasi diskonto itu dari pendapatan bunga. Nah, nilai buku wesel untuk periode akhir tahun pertama itu dari 7.721 ditambah 694,96, ketemulah 8.416. Tahun keduanya sama kayak gitu caranya ya. Jadi ini apa yang kalian kerjakan akan benar itu jika di tahun terakhir itu nilainya harus kembali seperti nilai nominal. Kalian lihat di tahun ketiga kembali sebesar 10.000. Oke, ini soalnya di ilustrasi 712, 713 ya. Kalian lihat soalnya biar paham maksudnya ini. Nilai nominal weselnya 10.000, nilai sekarang pokoknya 10.000, PVF 3,2%. 10.000 dikalikan 0,71178, 7.513. Ini kalian harus nyari selisihnya dulu. Nilai sekarang weselnya 1.000, bunganya PVF OA 3,10%. 1000 dikalikan 2,40183, 2.402. Nilai sekarang weselnya 9.500. Nilai sekarang weselnya 9.520. 10.000 dikurangi 9.520, 480. Yang perlu saya tekankan adalah nilai sekarang pokok, nilai sekarang ya. Pakai nilai sekarang, dan ini adalah bentuk tunggal, jangan salah. Bunga itu pakai nilai sekarang tapi bentuk anuitas. Kenapa? Karena bunga kan selalu dibayarkan setiap periodenya. Paham ya? Nah, ini schedule amortisasi diskonto. Tadi selisihnya udah diketahui kan? Nah, sekarang
9.520 berarti untuk diskontonya. Maksudnya nilai sekarangnya 9.520. Dari mana 9.520? Kalian lihat lagi yang hitungan kalian tadi ini. Nilai sekarang weselnya 9.520. Dah. Sekarang kas yang diterima sebesar 1.000. 1.000 itu dari mana? Dari 10.000 dikalikan 10%. Pendapatan bunganya 1.142. 1.142 itu dari mana? Dari 9.520 dikalikan 12%. 1.142. Amortisasi diskontonya dari 1.142 dikurangi 1.000, ketemu 142. Nah, sekarang untuk nilai weselnya untuk akhir tahun pertama yaitu 9.520 ditambah 142, 9.662. Kalian lihat ya, pokoknya ketika jatuh tempo itu harus kembali kepada nilai nominal. Yaitu sebesar 10.000. Jadi kalau kalian mengerjakannya nggak kembali ke nilai nominal, itu berarti ada yang salah. Harus kalian cek mulai dari awal. Kalau selisihnya misalnya 99.999 itu masih nggak apa-apa. Pokoknya tidak melebihi dari 100 rupiah. Penjualan piutang itu ada penjualan tanpa tanggung renteng dan penjualan dengan tanggung renteng. Kalau misalnya saya punya piutang itu saya jual ke kalian misalnya bank ya, saya jual ke kalian. Nah, kalau tanpa tanggung renteng, jika Mr. A yang piutang saya tadi tidak bayar, itu jadi kalau misalnya Mr. A tersebut nggak bisa bayar, saya udah lepas tangan. Tapi kalau dengan tanggung renteng, jika Mr. A tersebut tidak bisa bayar, saya tetap bertanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan tanggung renteng. Oke, sekian.